Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Coba bangkit berdiri dulu Bapak Ibu. Saya mau dengar suara-suara dari Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sama Yesus luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur buat hari yang luar biasa, bersama-sama kita bisa beribadah pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan pada saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya, bahkan tahun berganti tahun. Tapi kita harus ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Segenap kami umat-umat-Mu Tuhan menyadari bahwa sungguh Tuhan sangat ajaib, sungguh Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Dan siang hari ini bersama-sama kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan memberikan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Haleluya. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari katakan sama-sama pujian berikutnya.
Dia dahsyat, Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Kita bisa bersuka-cita, kita bisa menikmati hari ini. Ini menandakan bahwa Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi sampai pada saat hari ini. Bahkan kita harus percaya sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Ya Tuhan kita, Dia Raja kita. Kami terus rindukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saya percaya ini juga kerinduan Tuhan. Bagaimana pada akhirnya kita bersepakat untuk mempercayakan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pada siang hari ini pastikan diri kita ada dalam kesepakatan itu. Bukan hanya sekedar sebuah nyanyian, tetapi sesungguhnya ini keluar dari dasar hati kita, bahwa kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, Tuhan dan Raja kita.
Yesus Kristus. Makasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepada otoritas kebenaran kerajaan Allah yang menguasai seluruh aspek hidup kami, sehingga kami percaya segala sesuatu yang kami rasakan, kami pikirkan, kami lakukan, semuanya ada di dalam kehendak, dalam penyertaan, dalam rancangan. Berbicara bagi kami lewat rangkaian firman Tuhan dari awal hingga akhirnya, untuk kami terus melekat dalam rancangan ilahi yang Engkau telah tetapkan sejak kami menjadi milik kepunyaan. Pada kesempatan siang hari ini juga, kami mau memakan roti dan meminum air anggur sebagai sebuah tanda peringatan akan kematian Tuhan, untuk terus diingatkan kepada kami bahwa karya salib telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kami untuk korban penebusan dosa, dan anugerah keselamatan sudah diberikan kepada kami. Kami menyambut perjamuan roti dan air anggur pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami yang mengambil bagian makan dan minum bersama-sama, kami ambil, kami makan dan minum dengan percaya bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut perjamuan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 24. Lukas 24 ayat 24, firman Tuhan katakan, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Yang mengatakan ini adalah dua orang yang berjalan menuju ke satu kampung yang bernama Emmaus. Yang seorang bernama Kleopas, yang seorang lagi tidak disebutkan namanya. Ada yang mengatakan ada kemungkinan adalah Lukas itu sendiri. Dan mereka pergi, lalu mereka bercerita tentang Yesus. Dan sebagaimana Yesus pernah berkata, jika dua orang bersepakat, jika dua orang berkumpul di dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Dan pada waktu itu dua orang sedang berjalan bercerita tentang Yesus. Dan Yesus membuktikan itu, hadir dan ikut dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Zaman dulu tidak ada kendaraan, mereka jalan kaki 10 km dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercerita tentang Yesus. Yesus datang menyatakan diri, lalu Yesus mendengar apa yang mereka ceritakan. Salah satu bagian yang kita dengar dari ayat yang ke-24, mereka sudah dengar dari kata perempuan-perempuan yang menemukan tempat di mana Yesus dibaringkan. Tempat tersebut sudah terbuka. Goa di mana Yesus dibaringkan, batunya sudah terguling dan mereka tidak menemukan Yesus. Lalu kemudian ayat yang ke-25 dikatakan oleh Yesus kepada mereka,
hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahwa para nabi telah berkata, Anak manusia akan bangkit. Yesus sendiri sudah berulang kali mengatakan Ia akan bangkit. Ayat 25 mengingatkan kepada kita, ada banyak orang mendengar Alkitab, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, tetapi banyak kali tidak percaya. Akibat ketidakpercayaan, mereka tidak mengalami apa yang menjadi kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita terus mengerti kenapa kita mengadakan perjamuan kudus. Karena dari perjalanan pengalaman perjamuan kudus, kita terus dikembalikan kepada kasih mula-mula, kepada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Lewat perjamuan kudus kembali kita diingatkan betapa kita ada hanya oleh karena anugerah. Sama seperti peristiwa itu, lalu Yesus menunjukkan bagaimana berita tentang kebangkitannya. Bukankah Mesias ayat 26 harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, dan segala kitab nabi-nabi sampai Maleakhi. Waktu itu belum ada perjanjian baru. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Itulah Yesus yang mengajar kepada kita kenapa kita mengadakan perjamuan kudus. Bukan hanya sekedar sebuah liturgi gereja, liturgi bagian daripada peribadatan, tetapi Yesus menunjukkan bahwa ketika kita makan roti dan air anggur bersama-sama, kita akan terus dicelitkan mata rohani kita untuk selalu melihat kasih Allah atas hidup kita, anugerah Allah atas hidup kita, kuasa Allah atas hidup kita. Amin. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan, sebab Yesus yang mati di atas kayu salib itu bangkit, dan kebangkitannya itu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak melihat seperti murid-murid ini, ketika mata rohani mereka tercerikan, baru mereka sadar itu Yesus. Tapi ketika mereka mencari, Yesus sudah hilang, Yesus lenyap, tidak terlihat, tapi mereka percaya itu Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita makan roti dan air, kita mempercayai karya salib yang Yesus sudah kerjakan. Dan kita tetap mempercayai bahwa janji Tuhan bahwa Ia akan datang kembali, itu sesuatu yang kita nanti-nantikan, yang dunia ini juga nanti-nantikan. Oleh sebab itu, jangan kita kehilangan kesempatan untuk terus menanti-nantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di rumah juga, ambilkan roti dan air anggur dalam bentuk apa saja untuk kita makan dan minum bersama-sama. Dan kita yang ada di tempat ini, mari kita akan ambil roti, makan dan minum bersama-sama. Percaya Yesus ada di tengah-tengah kita yang menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Nanti Pak Saul akan menolong kita naikkan satu pujian meskipun tak kulihat. Tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, kepala yang dimahkotakan murid. Kita tidak melihat lambung yang ditikam, darah yang tertumpah,
buruk yang masuk, tapi kita percaya bahwa Yesus ialah Tuhan yang bangkit dan juru selamat kita yang baru. Haleluya. Meskipun tak melihat, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Tuhan selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan ku yakin. Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Firman Tuhan mengajar, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tetapi ketika mereka makan dan minum daripada roti dan air anggur, firman Tuhan katakan mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roti dan air anggur yang sudah kita pegang
yang sudah kita terima. Ini hanyalah perlambangan, tetapi kita mempercayai bahwa perlambangan ini benar adanya. Sebagaimana Yesus katakan saat dia memecah-pecahkan roti dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuh. Saat dia menuangkan air anggur dan berkata, inilah darah. Oleh sebab itu saat kita makan dan minum, kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Kasih dan anugerah yang diberikan Bapa kepada kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, adalah sebuah pengorbanan yang membawa kepada kita kepada pengampunan dosa dan sebuah anugerah besar menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kita bisa mengambil roti, kita bisa membaca ayat yang ada dalam tulisan roti tersebut. Kita bisa menemukan pesan sebuah ayat yang saya berharap Bapak Ibu bisa renungkan tulisan tersebut. Hafalkan, ingat apa yang Tuhan sampaikan. Saya ingat apa yang dikatakan di dalam perjamuan kudus pada waktu kita mengadakan Jumat Agung kemarin. Mazmur 37 ayat yang keempat diingatkan kepada saya. Dan hari ini juga ada satu ayat dikatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 26b, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya tidak tahu ayat apa yang ada di tangan Bapak Ibu, walaupun ini kelihatan kebetulan, tetapi kita mempercayai akan firman Allah yang hidup yang tertulis dalam Alkitab adalah sebuah penyataan isi hati Allah bagi setiap kita masing-masing. Kita boleh mengamini, kita boleh mengimani, kita menghidupi menjadi sebuah berkat yang khusus Tuhan berikan dari perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam tak kalah sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita yang percaya, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Dan sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena kamu. Ambillah dan minumlah. Mari kita yang percaya dan mengasihi Dia, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan anugerahnya yang dinyatakan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena oleh darah anak domba Allah, kita boleh mengalami kemenangan, pemulihan, sukacita, kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang menjadi masalah, yang membebani kehidupan kita, yang menakutkan, yang membuat kita gentar, membuat kita khawatir, membuat kita tertekan, membuat kita tidak berdaya. Pada hari ini, tercelinglah, lihatlah, Tuhanmu datang, Raja di atas segala raja, ada di tengah-tengah kita, memerdekakan hidupmu, mendamaikan hidupmu, menganugerahkan kepadamu kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, sukacitanya di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Loraya sakara barapata kana baraya sikiara baraya syaka. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Gloria sakara pakana para para yase. Ikara para para kana para para yasi kara para 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 yasana.
Kiranya pujian ini menyukakan pada yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Menyenangkan seringlah setiap langkah hati kami dapat memandang kemuliaan dan kekudusan melingkupi tempat ini. Lord Yesus, kudus, melayani dan berkenan setiap hari. Haleluya. Haleluya.
terima kasih pengampunan, pemulihan, kesembuhan yang Kau berikan, kebebasan yang Kau sudah beri. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita, kegirangan yang dari Kau. Terima kasih. Bicara lebih lagi, kami mau dengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan, silakan kita pimpin sekalian. Ada pesan firman Tuhan yang sangat sederhana. Peristiwa ini ada dalam Matius pasal 28. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan katakan perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Di ayat 17 kita melihat murid-murid Tuhan. Kalau dalam kitab Korintus katakan ada 500 orang yang bersama-sama pada waktu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan ada 120 orang yang menanti-nantikan janji Tuhan. Dan mereka adalah orang yang melihat bersama-sama melihat kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Matius, Injil Matius dikatakan ada 11 murid yang difokuskan secara khusus untuk diperhatikan oleh kita. 17 katakan mereka ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa? Karena hukum Taurat mengajar mereka tidak boleh ada Allah lain. Mereka masih meragukan bahwa Yesus itu ialah Tuhan yang layak disembah, yang patut disembah. Atau apakah betul Yesus itu Tuhan? Mereka masih mempertanyakan. Sekalipun mereka sudah lihat Yesus bangkit, mereka sudah melihat bagaimana Yesus hidup dan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi Alkitab mengatakan mereka, beberapa di antara mereka itu ragu. Dan ketika mereka ragu, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Jangan ragu, karena segala kuasa telah diberikan kepadamu." Kuasa yang seperti apa? Segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Berarti Yesus menyatakan diri bahwa Ia adalah Tuhan. Ia adalah Allah itu sendiri yang memiliki kuasa atas surga dan bumi. Kalau kita menyembah kepada Yesus yang adalah pribadi yang punya kuasa di sorga dan di bumi, harusnya tidak ada alasan untuk kita menjadi takut atas kehidupan ini. Amin. Amin. Karena segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita milik Tuhan, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa Tuhan tahu. Kalau Tuhan izinkan itu harus kita alami. Tujuan Tuhan cuma satu, untuk menyatakan kuasanya, bahwa Dia itu Tuhan yang kita percaya, layak, pantas, patut untuk kita andalkan, patut untuk kita sembah, patut untuk kita berharap kepadanya, patut untuk kita percaya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Sekalipun masalah yang kau hadapi belum selesai, persoalan yang sedang kau jalani belum selesai, tetapi percayalah itu adalah bagian dari proses untuk kita dibawa mengenal akan Dia. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita menemukan begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, dan mereka harus diizinkan kepada situasi-situasi yang tidak mereka harapkan, yang tidak mereka inginkan. Yusuf harus terjual
Kita lihat Sadrak, Mesakh, Abednego harus masuk ke dapur api. Kita lihat Daniel harus masuk ke dalam lubang singa. Kita melihat bagaimana Ayub harus kehilangan seluruh harta bendanya, bahkan harus mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu akan dibinasakan semua karena sudah ada keputusan raja. Dan kalau sudah jadi keputusan raja, tidak ada pilihan, semua orang Yahudi harus dibinasakan. Tetapi Tuhan tetap menolong Esther dan Mordekai untuk membuat keputusan itu dapat dibatalkan. Kita melihat tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan catatan yang ada dalam Alkitab kita tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Jangan ada sedikit keraguan untuk kita betul-betul mempercayai akan Tuhan. Apapun peristiwa hidup yang harus kita hadapi dan kita jalani. Amin. Amin. Kita tetap percaya, kita tetap percaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Persoalannya adalah belum semua orang mendengar anugerah ini. Persoalannya belum semua orang percaya akan anugerah. Jadi berbahagialah kita yang sudah percaya. Berbahagialah kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan demikian kita tahu kita memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Kalau Tuhan bisa kasih kita sorga, maka Tuhan juga bisa memelihara kita di bumi. Amin. Kalau Tuhan memelihara kita di bumi ini, dapat dipastikan kita juga tahu Tuhan yang memelihara kita sudah menyediakan sorga buat kita. Amin. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Maka ayat selanjutnya dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan Injil. Mereka tersebar sampai akhirnya generasi demi generasi berita Injil yang kita pegang dalam Alkitab kita sampai kepada kita hari ini. Bukankah itu sebuah anugerah yang besar? Kalau tidak ada yang pergi, tidak ada anugerah ini buat kita. Kalau tidak ada yang bersedia untuk pergi, maka tidak ada anugerah ini buat kita. Maka firman Tuhan katakan, karena itu pergi. Perintah ini bukanlah perintah yang pertama. Kalau kita melihat kepada Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal yang ke-9, firman Tuhan mengatakan di ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat yang ke-6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Peristiwa pengutusan itu sudah dilakukan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Ia sudah mentrain, melatih murid untuk melakukan apa yang sedang ia lakukan. Ia melakukan terlebih dahulu, ia tunjukkan kepada murid-muridnya, lalu kemudian murid-muridnya diutus untuk melakukan hal yang sama. Tidak sampai di situ. Pasal 10 ayat yang pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3. Pergilah. Ada sebuah perintah kembali di situ. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apakah mereka pergi? Ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Artinya mereka sudah selesai mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya pemulihan, bukan hanya keberkatan, tetapi juga mereka melihat setan-setan takluk dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus memulihkan murid-muridnya. Lalu Yesus naik ke surga dengan sebuah pesan, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Jadikanlah segala bangsa itu muridku. Dengan kata lain, skup pelayanan yang diminta Tuhan bukan lagi hanya ada di seputaran Yerusalem, Galilea, Kapernaum dan sekitarnya, tetapi mulai mengarah kepada hal-hal yang jauh lebih besar, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada murid-murid kita. Dan jika kita adalah orang percaya, maka kita sesungguhnya adalah murid. Sebagai murid, maka kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ayat 20 dari Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya juga berikan kepada Bapak. Tugas ini bukan tugas kependetaan. Tugas ini bukan tugas seorang penginjil. Tugas ini bukan tugas seorang guru agama. Tugas ini adalah tugas setiap orang percaya yang percaya bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya saudara adalah murid Tuhan Yesus, maka saudara akan mempelajari akan firman Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu saudara mempelajari Alkitab, bukan harus jadi pendeta, bukan harus menjadi guru agama, tetapi kita mempelajari karena kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Sebab banyak kali kegagalan kita itu melakukan segala sesuatu yang kita suka, kita mau, kita bisa, bukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang Tuhan bisa. Ini persoalan. Kalau kita lihat apa yang Tuhan bisa, saya mau tanya, apa yang Tuhan gak bisa? Dikatakan ayat yang ke-20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apa sih yang Tuhan gak bisa? Betul? Segala kuasa, kata Tuhan Yesus, sudah diberikan kepadaku, yang di surga, di bumi. Apa yang Tuhan gak bisa? Kalau kita lihat diri kita, kita ukur dengan diri kita, apa yang saya bisa? Kita gak kemana-mana, kita gak ngerjain apa-apa. Tapi kalau kita ukur dengan apa yang Tuhan bisa, maka kita tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin.
apa yang kita mau. Kalau apa yang kita suka. Kalau apa yang kita suka bukan apa yang Tuhan suka, maka akan timbul masalah. Kalau kita punya pembantu di rumah tangga, dia kerja apa yang dia suka-suka, bukan apa yang Tuhan suka, maka apa yang terjadi? Dia kerja sih kerja, tapi nggak seperti yang kita harapkan, betul? Ada sesuatu yang nggak membuat kita nyaman, karena nggak mengerjakan seperti yang kita mau. Tapi kita lihat, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 tadi, kita kembali masuk kepada Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayatnya yang ke-26. Ini sebenarnya kaitannya dengan Lukas pasal 10 tadi. Maka kita menemukan ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kalau kita melihat kepada Lukas pasal 10 tadi, ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Kapan Yesus bergembira? Ketika murid-muridnya melakukan apa yang diperintahkan. Dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa? Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka. Seringkali kita nyanyi suka-suka Tuhan, pakai goyang, goyang kiri, goyang kanan, tapi tidak cukup. Sebelum kita melakukan apa yang diperintahkan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mau kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Saya mau memberikan beberapa ayat sebelum saya mengakhiri. Kembali kepada Matius pasal yang ke-11 tadi. Ayat yang ke-26 sudah kita baca. Kita lihat ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti firman Tuhan hari ini, sekalipun tengah hari capek dan sebagainya, ngantuk dan sebagainya, tapi mengerti, itu Tuhan sedang berkenan menyatakan kepada Bapak Ibu. Dan ada maksud Tuhan ya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menyediakan ini buat manusia di seluruh penjuru dunia. Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau berikan dan sudah memberikan. Ketika Yesus mati di atas salib, sudah diberikan dirinya untuk manusia. Pertanyaannya, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Oh iya, saya mau datang. Makanya Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, yang di rumah juga ikut ibadah. Tapi pertanyaannya, bagaimana buat orang yang belum? Mari kita lihat ke dalam Roma 10. Roma 10 dikatakan demikian. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu saya mengutus Bapak Ibu
saudara sekalian. Jangan bilang tidak pernah diutus. Amin. Amin. Jangan pernah berkata Bapak Ibu saudara sekalian tidak pernah diutus. Bapak Ibu saudara sekalian diutus. Sebagaimana saya diutus ke tempat ini, Bapak Ibu saudara sekalian juga diutus oleh Tuhan di tempat di mana kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu memuridkan, menjadikan segala bangsa murid. Jangan pergi jauh-jauh dulu ke Amerika, jangan pergi jauh-jauh dulu ke Afrika. Mulailah dari yang terdekat, keluarga kita, muridkan mereka untuk sungguh-sungguh melekat dengan Yesus. Amin. Jangan pusing dengan merek gereja. Kalau mereka terlalu jauh, bawa mereka yang terdekat. Yang paling penting mereka bersedia dimuridkan. Dan dengan kata lain, kita bersedia memuridkan. Amin. Sampai pada akhirnya mereka berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus. Dulu saya juga dimuridkan, lalu kemudian sekarang saya memuridkan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang Tuhan kehendaki. Karena banyak orang sedang menanti kelegaan. Banyak orang sedang menanti kelegaan. Bagaimana mereka sedang berjuang dalam keletihan, kelesuan, berbeban berat, stres, capek atas hidupan ini. Semakin tambah usia, jangan berpikir semakin gampang buat mereka. Fisik tidak lagi menunjang, kekuatan tidak lagi menunjang. Tidak lebih mudah. Beda dengan anak-anak. Mungkin akan lebih banyak orang yang peduli dengan anak-anak dan merasa anak-anak butuh dibantu. Dan seringkali orang tua terabaikan. Tetapi kalau mereka sudah berjumpa dengan Yesus, percayalah, kecil, tua, muda, besar, kaya, miskin, punya uang, tidak punya uang, hidup tidak lagi menjadi repot. Kenapa? Karena pada dasarnya dia memiliki yang namanya kelegaan. Satu hari teman saya berkata, Pak Alek, mau invest gak di desa? Ada tempat bagus, ya mungkin persiapan buat hari tua. Saya bilang gak usah repot-repot. Manusia di hari tua itu cuma satu tempat kamar tidur doang, gak kemana-mana. Walaupun depannya bukit, gunung, atau pantai, ada laut dan sebagainya, kita coba di tempat tidur. Saya bilang gak usah repot. Itu bukan hal yang penting, urgent untuk dipersiapkan. Yang perlu kita persiapkan adalah generasi orang-orang yang akan melanjutkan apa yang kita kerjakan. Amin. Itu tugas kita, memuridkan dan memuridkan dan memuridkan dan memuridkan, supaya dengan demikian banyak orang mengalami kelegaan seperti kita. Yang penting ada Yesus bersama dengan kita. Keempat gak lagi menjadi persoalan. Dan saya mau mengakhiri, ada 3 bagian. Ya, mungkin kita sampai jam 3 hari ini. Karena pengen kaum muda kan biasa jam 3. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Enggak ada tulisan kan dulu? Enggak tulisan kan? Jadi aman saya. Oke, ada 3. Satu poin kan lumayan ya. Setengah jam. Ya, mumpung ada Devani, jadi dia biar kelamaan titik dengarnya. Oke, dikatakan ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, yang kedua ayat terakhir ini, saya meyakini begini. Yang pertama, Tuhan mau memberitahu kepada murid-muridnya. Sudah sampaikan kepada murid-muridnya, kamu jangan bangga dengan semua itu. Yang penting namamu tercatat di surga. Gak penting, terlalu penting kalau kamu lihat ada apa setan dikalahkan, ada orang sakit sembuh, itu bagus saja, oke saja, karena memang itu pasti akan menyertai kamu. Tapi itu gak penting, yang penting namamu mesti ada di surga. Lalu Tuhan ingatkan, jangan cukup sampai di area Yerusalem,
Jangan cukup sampai di area Yerusalem. Ada banyak orang yang menantikan kelegaan daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, mari sekarang saya beri kamu tanggung jawab. Ini perintah. Ini perintah. Dan perintah ini kupercayakan kepadamu sebagai sebuah tanggung jawab. Pergi, jadikan segala bangsa itu murid. Itu perintah. Maka Yesus berkata, pikulah tanggung jawab. Ambil tanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari kelegaan dari Tuhan. Jangan hanya mikir diri sendiri. Jangan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Ada banyak orang yang menantikan kelegaan daripada Tuhan. Tugas kita, pikulah tanggung jawab. Pikulah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas pemberita Injil kabar baik adalah tugas yang dipercayakan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan cara yang dipakai adalah terus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuridkan dan Dia mau kita belajar caranya. Dikatakan di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, biarkanlah aku mengajar kalian. Kalau dikatakan dalam Alkitab kita yang sehari-hari ini, dikatakan belajarlah padaku. Kalau firman Allah yang hidup katakan biarkanlah aku mengajar kalian. Yesus akan ngajarin caranya kita memuridkan selama kita mau jadi murid Yesus. Selama kita mau jadi murid Yesus, Yesus akan mengajarkan kita caranya memuridkan. Saya nggak bisa. Ya, Tuhan bilang jangan pakai cara kamu, pakai cara saya. Semua bisa. Amin. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Kalau mau, maka Tuhan akan mengajarkan caranya. Amin. Maka ambillah satu nama, dua nama, tiga nama dari orang-orang sekitar kita yang saat ini kalau datang ke rumah curhat terus, bawaannya bete terus, marah terus, kecewa terus, selalu berkeluh kesah. Itu orang sedang berbeban berat. Jangan menghindar, jangan gak nyaman. Kita tidak akan ambil itu masuk ke dalam diri kita, lalu kita ikut-ikutan. Yang saya suka katakan, sampah jangan dibawa masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke dalam kamar hati kita. Kita bisa stres karena ikut bau. Jangan. Cukup kita dengar, lalu kemudian kita bantu caranya buang di tempat yang tepat. Amin. Anak saya mengajarkan saya kemarin, ya di Ekopak Tebet, dia bilang begini, Pak, botol ini buangnya di warna tempat sampah yang mana? Ada hijau, ada kuning. Nah, saya lihat gambarnya, oh itu ada gambar botol, oh yang itu. Harus tepat. Kelihatannya sederhana, tapi kan seringkali kita mengabaikan. Nah, kita perlu menyadari hal ini. Yesus akan mengajar kita jika kita mau. Amin. Nah, cara Yesus mengajar kepada kita itu sangat jelas. Dia berkata, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu kalau diajar Tuhan nggak akan stres. Kalau Bapak Ibu stres itu karena Bapak Ibu nggak diajar Tuhan. Bapak Ibu kerjakan dengan cara sendiri, makanya stres, capek. Ngapain? Setiap orang Tuhan punya cara untuk mengajar. Jangan takut.
Ya, Tuhan punya cara ngajar saya, Tuhan punya cara ngajar Bapak Ibu masing-masing. Amin. Ya, Pak Aman anaknya berapa? 3. Cara ngajarnya sama nggak? 3-3 sama. Si A diomongin semua dimarahin, marah semua gitu. Apa satu-satu? Yang satu bisa diomongin, nggak usah dimarahin. Oh, lain-lain. Lain-lain. Jadi pasti lain-lain. Jangan dipukul rata. Ya, ambillah sebuah sikap bahwa kalau Tuhan ngajar saya, itu akan memberikan kepada saya ketenangan. Nggak stres. Kalau sampai stres, ada yang salah dari cara kita belajar. Ya, nah Tuhan bilang aku ingin lemah lembut dan rendah hati. Saya kalau bahas ini nanti sesuai dengan jadwal saya 3 jam 3, tapi saya nggak mau bahas. Stop sampai di situ. Yang pasti kalau Bapak Ibu belajar dari Tuhan Yesus, berdoa, duduk tenang saat teduh, entah gimana, kapan aja terserah, Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan. Kalau tidak dapat ketenangan, ada yang salah dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang tadi yang pertama adalah pikul kuk, yang kedua belajar daripadaku, yang ketiga sebab kuk yang kupasang itu enak. Ternyata nggak perlu sampai 1,5 jam, ya, tidak berapa menit ya. Oke, saya ternyata shortcut aja, ya, ambil judul atasnya saja. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan mau memberitahu tugas memuridkan itu adalah tugas yang menyenangkan. Tugas memuridkan adalah tugas yang membuat hati kita tuh bergairah akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Justru kalau kita sudah tidak memuridkan, ada sesuatu yang salah. Kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Jadi Tuhan mau kasih tahu, kuk yang kupasang, beban yang aku percayakan, tugas yang aku berikan, itu sangat menyenangkan buat hidupku. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi tugas kita, muridkan, dan muridkan. Dan tugas memberitakan Injil atau memuridkan adalah sebuah tugas yang berharga dan sangat penting. Jadi ketika kita tahu punya waktunya kita pakai untuk memuridkan, itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting. Digunakan sebaik-baiknya. Karena itu seperti menanam kehidupan bersifat kekal. Kalau kita mengharapkan hasil untuk 3 bulan ke depan, tanamlah cabai. Kita mengharapkan hasil untuk 6 sampai 1 tahun kemudian, tanamlah padi. Kalau kita mengharapkan hasil 5 tahun kemudian, tanamlah mangga, alpukat dan sebagainya yang umurnya di atas 5 tahun. Tapi kalau mau mendapatkan sesuatu yang bersifat seumur hidup, tanamlah kehidupan, tanamlah manusia. Maka kita akan melihat hasilnya dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir dari bagian ini, tugas memberitakan Injil itu menyenangkan hati Tuhan. Yesus sendiri yang bilang begini, dan bebanku pun, kataku di sini itu bukan bicara kita. Waktu kita ikut memuridkan, oh Yesus tuh happy banget gitu. Dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu, mari kita ambil tugas ini dan kita berikan hidup kita untuk dimuridkan dan juga untuk memuridkan. Amin. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama dan hamba Tuhan akan menolong, mendampingi Bapak Ibu, dan pastinya Tuhan akan kirim banyak hamba untuk terus memperlengkapi kita, dan pastinya Tuhan sendiri yang sudah berjanji,
Ku menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih. Kami memberikan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memberikan kehidupan kami untuk Engkau pimpin dan Engkau muridkan. Kirim hamba-hamba Tuhan yang akan memuridkan kami, memperlengkapi kami dan mendewasakan kami. Dan biarkan siapkan diri kami untuk juga memuridkan yang lain, Tuhan. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua, ada keluarga besar, ada teman, ada sahabat, ada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan Engkau. Pakai kami untuk memuridkan mereka. Beri kami sikap hati untuk bersedia menjadi alat Tuhan, pergi dan memuridkan. Kami percaya ada banyak orang sedang menantikan Tuhan. Kami percaya ada banyak orang sedang menanti-nantikan Tuhan. Pakai kami untuk melakukan tugas pemuridan ini, untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Biarlah pakai kami dan jangan biarkan kami hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan tetap setia sampai akhir. Kami kuduskan firman yang sudah kami dengar, dan Roh Kudus akan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan hari ini malam takbiran, ya, dan besok Lebaran, dan mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan ketupat. Dinikmati saja. Jika Bapak Ibu dekat, baik, berhubungan dengan tetangga yang baik, biasanya kebagian. Ya. Dan kalau tidak, terpaksa kita harus beli lontong cap gome. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita tetap bisa bersilaturahmi, membangun hubungan dengan mereka, dan kemudian mendoakan mereka dengan cara kita mendampingi mereka. Dan saya percaya ketika hati mereka terbuka, kita juga bisa membawa mereka kepada Tuhan. Ya, persoalan-persoalan mereka alami atau persoalan yang akan membawa kepada kita kesempatan untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu yang kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Izinkan saja. Ya, yang pasti bukan label agamanya, tetapi yang pasti adalah bagaimana mereka berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup, bukan agamanya. Ya, paman ya, bukan agamanya, tapi Yesus. Ya, amin. Amin. Ya, jadi tetap membangun hubungan dan percaya bahwa semua akan memberi dampak yang baik buat mereka berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan Tuhan. Dan tanggal 3 sekolah minggu akan pergi untuk fellowship bersama-sama. Jadi doakan saja agar cuaca baik, kendaraan yang digunakan dapat tersedia dengan baik, karena memang belum akan pesan pada hari H, dan anak-anak sehat dan boleh bisa beribadah bersama dan berekreasi bersama pada hari Selasa tanggal 3. Ya. Kemudian ibadah tetap seperti biasa hari Minggu depan, ya, tanggal 8, Bapak Pendeta Hosea akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kemudian hari Sabtu kelas Mandarin dan juga musik akan berlanjut, ya, seperti biasa. Libur. Oh, libur. Oh. Sudah dibuka mereka. Oh, saya kira justru tanggal yang kemarin libur, enggak ya. Jadi libur tanggal 7 ya. Oke, libur ya, minggu ini libur. Tuhan memberkati. Doa kita tetap jalan, ya, Rabu dan Jumat lewat online, ya. Puji Tuhan, ya. Saya rasa itu saja pengumuman dari saya. Kalau tidak ada yang lain, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Amin. Ini pada kamu pulang. Kita bisa tambah lagi.
Saya bilang 1,5 jam cuma 15 menit ternyata. Ya Ming, ini tidur aja enggak? Enggak ya? Oke. Semua kita semangat, amin. Ya, Ibu Pamio semangat saya lihat. Ya, itu ada sehat ya. Ya, mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita ya, kita nyanyi dulu satu lagu ini, lalu kita berdoa akhiri ibadah kita hari ini. Ya, kita nyanyi lagu sayang. Ya, menikmati sebagai sebuah iman kita, sukacita kita karena kita mengakui Tuhan. Haleluya. Harus pulang dengan sukacita. Ya, sudah ketemu Tuhan, menikmati Tuhan, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sukacita Engkau menjadikan kami di matamu, kami bangga dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang kami terima hingga hari ini. Kami berdoa pakai kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, menjadi murid Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan yang diutus oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan yang diperlengkapi oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya buat Engkau tidak satupun perkara yang mustahil. Oleh sebab itu, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh terus rendah hati dan lemah lembut seperti Engkau guru kami yang lemah lembut dan rendah hati. Latih kami dan perlengkapi kami serta utus kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Memberkati Bapak Presiden sampai jajaran terendah di tingkat desa, RT dan sebagainya. Tuhan pakai semua yang ada di jalur eksekutif agar mereka memimpin dan mengerjakan segala sesuatu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Begitupun mereka yang ada di yudikatif, mereka boleh mengatur dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar, dan keputusan-keputusan yang diambil menjadi keputusan-keputusan yang tepat dalam takut akan Tuhan. Baik yang ada di kejaksaan, di kepolisian maupun yang ada di kehakiman, di MA. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga mereka yang ada di legislatif, semua perundang-undangan yang keluar adalah perundang-undangan yang didasari dalam takut akan Tuhan. Urapan Tuhan turun di atas mereka yang ada di DPR, di DPA maupun mereka yang ada di MPR. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, angkatan bersenjata maupun di kepolisian, Tuhan, mereka memegang senjata dalam takut akan Tuhan, dan mereka membuat keputusan-keputusan yang tepat untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu.
Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu dalam rangka Hari Raya Lebaran Tuhan. Mereka yang akan mudik sehingga terjadi sebuah perjalanan eksodus yang begitu besar. Tuhan, kami serahkan perjalanan dalam perjalanan tersebut mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami akan hadirnya Tuhan di tengah-tengah suasana Lebaran. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada boleh berfungsi menjadi aktif dan reaktif atas kebenaran, dan mereka boleh dipakai Tuhan dalam keberanian, roh keberanian daripada Tuhan atas setiap kami untuk memperkatakan kebenaran firman Allah dan menghidupi firman tersebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan turun atas setiap kami di dalam hati, dalam pikiran dan mulut kami, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang penuh kuasa karena firman Allah yang mengurapinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga masa liburan kami, biar kami gunakan dengan baik dan bermanfaat dan memberikan dampak bagi kekekalan. Kami menyerahkan juga Tuhan rencana kami untuk ibadah padang bersama dengan anak-anak sekolah minggu pada tanggal 2, biar Tuhan beri cuaca yang baik, kendaraan yang digunakan, makan minuman yang dibutuhkan, tempat yang kami, sarana yang kami akan gunakan, biar Tuhan juga yang memberkati. Kami serahkan Tuhan untuk persekutuan doa gereja Tuhan di tempat ini, baik di hari Rabu maupun hari Jumat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah membela kehidupan kami hari ini. Dan oleh sebab itu, siapapun di antara kami yang datang dengan segala beban, persoalan yang mereka sedang gumuli hari ini, biar mereka pulang dengan iman percaya bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, Tuhan akan membela kehidupan mereka, Tuhan akan menolong, akan membebaskan mereka, memberikan mereka kelegaan, sukacita, kedamaian, ketenangan sebagaimana yang Tuhan sediakan. Seperti yang Yesus sudah sampaikan kepada kami, mari datang kepadaku kau letih, lesu, dan beban berat. Tuhan, demikianlah kebenaran firman-Mu turun atas setiap kami, dan Tuhan pakai kami untuk menolong mereka yang saat ini dalam kesesakan, agar mereka juga mengalami kelegaan. Kami mengucap syukur Bapak untuk kesembuhan yang Kau berikan buat Ibu Pangyo, dia senantiasa sehat dan kuat, juga suaminya Pak Miming Tuhan terus pakai dan berkati. Tuhan berkati juga akan kebutuhan daripada Pak Iwan dan keluarga, juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Menyerahkan juga Tuhan untuk saudara kami yang lain yang dalam kesesakan, dan Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, juga untuk Pak Untung, suami daripada Ibu Ruth, juga Pak Ahong, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua yang sakit Tuhan tahu, dan Tuhan akan menemukan dengan cara dan waktu yang tepat menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami tetap percaya apapun yang terjadi, karena jika Tuhan mau, tidak satupun perkara yang mustahil. Seperti Ayub yang Tuhan sembuhkan, dan saya percaya tidak satupun perkara yang mustahil jika Tuhan mau, dan Tuhan berkuasa, dan Tuhan berdaulat. Tuhan kerjakan sebagaimana kehendak Tuhan, dan jadi sesuai dengan apa yang menjadi iman, pengharapan dan kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak yang dikasih Tuhan, yang kedua tangan kita arahkan kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memandang wajahnya atas setiap kita yang percaya dan mengasihi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terpatah dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat itu turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari dengan tangan terangkat katakan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya.